Gen Z telah dikenal oleh para sesepuh dengan persepsi negatif selain karena besar penyebar luasan kelakuan-kelakuan kita sebagai Gen Z di internet, tentu saja karena banyak riset penelitian yang mencap Gen Z sebagai generasi yang gampangan. Gampang depresi? Ya. Gampang kena mental? Iya. Gampang sedih? Iya. Gampang kaya? Mungkin. Tapi kenapa Gen Z selalu dicap aneh? Apakah benar generasi sebelum Z ini adalah generasi yang bagus? Secara definitif, generasi adalah sebuah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir, umur, lokasi, dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama yang juga memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Dari sini kita bisa melihat kalau pengaruh secara sejarah dan teknologi pada setiap tahun mempengaruhi para generasi yang tumbuh di era tersebut. Lalu sebelum masuk ke generasi Z, kita akan menendang bola POV kalian menuju ke tahun 1940, di mana kerap kali disebut sebagai generasi baby boomers. Istilah-istilah aneh seperti ini muncul bukan tanpa alasan. Mereka yang lahir pada tahun itu disebut sebagai baby boomers dikarenakan kalimat baby boom menggambarkan angka kelahiran bayi di Amerika Serikat yang meningkat pesat setelah para tentara kembali ke rumah mereka masing-masing. Generasi baby boomers dikenal karena memiliki banyak saudara, karena orang tua mereka saat itu melahirkan banyak keturunan. Bahkan istilah ini tidak hanya populer di Amerika saja, tapi juga di benua Eropa dengan sebutan The Baby Boomers, dan juga benua Asia yang lebih tepatnya ada di negara Cina yang menyebutnya sebagai Baby Tides. Lalu singkat cerita, generasi Baby Boomers dibeli oleh Elon Musk dan mengubah namanya menjadi generasi X. Lalu lanjutlah kita pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1980, di mana generasi X telah muncul. Istilah generasi X sendiri mulanya berasal dari judul sebuah foto esai karya seorang fotografer dan jurnalis perang legendaris bernama Robert Capa pada tahun 1950-an. Melalui karyanya, Capa memaparkan hasil wawancara dengan sekelompok anak-anak muda usia 20-an yang tidak memiliki identitas diri, tumbuh dewasa dengan begitu cepatnya, dan cenderung mengalami ketidakpastian akan masa depan mereka pasca Perang Dunia II. Pada esainya, Capa menyebutkan, kami menamakan generasi yang tidak dikenal ini sebagai generasi X, dan bahkan dalam antusiasme pertama kami menyadari bahwa kami memiliki sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat diatasi oleh talenta dan kantong kami. Yang akhirnya karena kutipan tersebut populer, generasi X resmi menjadi sebuah istilahnya. Dan akhirnya setelah tahun tersebut, yakni tahun 1981 sampai dengan 1994, milenial akhirnya muncul yang dikenal dengan generasi yang baru mengenal teknologi. Dan juga istilah cukup populer karena buku yang berjudul Millennials Rising: The Next Great Generation. Dan akhirnya masuklah kita ke generasi Z atau Gen Z dengan segala persepsi buruknya. Yang uniknya, istilah Gen Z didapatkan karena istilah generasi Z menang voting dalam kontes online yang diadakan pada tahun 2012 dengan saingan istilah-istilah seperti Gen Tech, Gen Y, Next Gen, Net Gen, Digital Native, Gen Next, Post Gen, dan masih banyak-banyak lagi. Lalu kita bisa lanjut ke generasi Alpha yang merupakan generasi setelah Gen Z. Tapi karena kita adalah generasi instan yang gak suka lama-lama, gue bakal langsung lanjut aja ke alasan sebenarnya kenapa Gen Z dicap aneh terus. Generasi paling lemah soal mental dan pikiran, itulah yang media katakan tentang Gen Z. Semua itu sendiri disebabkan karena keluhan-keluhan Gen Z di internet, seperti pekerjaan yang terlalu berat padahal nggak berat-berat amat, mengeluh sangat tersakiti karena cibiran-cibiran orang, dan tentu saja karena secara mental banyak yang selalu saja gampang depresi. Sehingga dengan banyak keluhan-keluhan Gen Z di internet, para sesepuh hanya bisa tertawa merasa kalau Gen Z adalah generasi yang gampang baperan, si paling mental health, dan si paling-paling lainnya. Dan mungkin kalian bingung kenapa Gen Z bisa selemah itu.
balik ke penjelasan gue di awal, kalau sebuah tumbuh kembang generasi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan secara historis dan kejadian-kejadian di luar ataupun secara individual. Dan faktanya, pada masa generasi Z, tidak bisa dipungkiri kalau generasi kita cukup dimudahkan dengan banyaknya teknologi-teknologi yang terus berkembang sampai saat ini. Justru secara kelebihan kita lah yang memang selalu diandalkan ketika ada masalah dengan teknologi-teknologi yang ada, terutama pada internet, sosial media, dan lain-lain. Tapi walaupun seperti itu, generasi-generasi sebelum kita juga ada yang berusaha belajar untuk beradaptasi dengan era teknologi zaman sekarang, di mana itu memang bagus. Tapi kelemahan mereka kerap kali para sesepuh bersikap denial terhadap teknologi. Seperti contoh pada saat ojek online ada, berapa banyak ojek pengkolan yang demo karena mulai tergusurkan. Atau nggak usah jauh-jauh, kasus sepinya pasar Tanah Abang yang protes kalau online shop harus dihapus saking denialnya. Oleh karena itu, boomers kerap kali selalu melakukan blunder ketika membuat keputusan tentang era sekarang yang bisa dibilang modern ini. Tapi itu bukan berarti kita sebagai Gen Z menormalisasikan hal keluhan tadi, karena memang faktanya hidup realistis itu keras. Jadi pentingnya untuk berusaha sabar dan menunda-tunda kebahagiaan agar kita bisa menjalani hidup dengan nyaman dan tenang. Karena mau generasi apapun kalian, kebanyakan ngeluh merupakan sifat yang buruk. Generasi sepuh sekelas boomer tadi aja jadi kelihatan negatif juga, karena selalu mengeluh kalau generasi kita selalu mendapatkan banyak kemudahan teknologi sedangkan mereka tidak. Jadi semua generasi memang punya kekurangan, tapi tidak bisa digeneralisir. Karena semua basic sifat negatif dari setiap generasi berasal dari sikap negatif yang universal, bukan individual. Kita nggak bisa mengatakan kalau generasi sepuh adalah generasi yang terbaik karena mereka kuat mental. Kita juga tidak bisa mengatakan boomer itu kuno karena memang tidak semuanya begitu juga. Jadi kira-kira apa kalian punya pendapat lain? Bisa banget buat koreksi dan tambahin aja di kolom komen. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Kalian dari generasi mana? Bisa banget buat share aja di kolom komen seperti biasa. Intinya di sini gue cuma ngasih tahu aja kalau kita nggak bisa mencap sebuah generasi dengan segala kenegatifannya, karena walaupun generasi mereka terlihat sangat lemah, tapi kelebihan mereka juga ada. Dan tentu saja, jangan mentang-mentang generasi Z dicap lemah, kita malah terima-terima aja. Cobalah untuk paksa keluar dari zona nyaman untuk menguatkan mental dan juga pikiran yang memang merupakan kelemahan kita katanya. Meskipun secara generasi kita memang secara alami bersifat lemah, tapi itu semua bisa diubah jika kita mau belajar dan memiliki tujuan yang baik dan juga benar. Jadi kira-kira internet culture mana lagi yang bisa gue bahas? Bisa banget buat request di kolom komen. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.